Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan-hewan cerdas umumnya berasal dari golongan mamalia. Jarang sekali kita temui hewan cerdas dari jenis burung. Padahal sebenarnya di antara hewan-hewan di dunia ini, penelitian terbaru menyebutkan burung gagak merupakan hewan yang paling cerdas di dunia. Adalah ilmuwan Ben Henry dan Thomas Buckner dari Vermont University Kanada dan St Andrews University Skotlandia yang melakukan penelitian tersebut. Majalah American Scientific mempublikasikan hasil penelitian keduanya yang menyebutkan bahwa burung gagak memiliki kemampuan dan mental yang sangat baik, sehingga ia dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Para ilmuwan ini juga menyatakan bahwa burung gagak menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan beberapa kemampuan mereka bahkan melampaui dari kera besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa pembunuhan manusia pertama kali adalah antara dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika Qabil membunuh Habil karena tipu muslihat iblis laknatullah yang menyusup rasa iri, dengki dan hasut kepada Adam dan seluruh keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung gagak untuk mengajarkan anak cucu Adam bagaimana menguburkan mayit sesama mereka. Kecerdasan burung gagak dalam kisah masa lalu itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Maidah ayat 30-31. Ayat tersebut menceritakan Qabil telah membunuh saudaranya, namun dia bingung dan gelisah karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan kepada jenazah saudaranya itu. Kemudian Allah memerintahkan burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya itu. Burung-burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu memasukkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan ke dalam lubang yang telah digalinya, dan menutupi kembali dengan tanah. Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabil sejenak, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Dan dari contoh yang diberikan oleh burung gagak itulah Qabil menguburkan saudaranya itu, dan hingga kini manusia juga melakukan hal yang sama ketika ada orang lain yang meninggal dunia, yaitu menguburkannya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata burung gagak memiliki ukuran otak yang lebih besar dibandingkan otak burung-burung yang lainnya, dan burung gagak senantiasa hidup bersama kelompoknya sebagaimana manusia yang senantiasa bersosial dengan masyarakat. Mereka memiliki pemimpin atau hakim yang akan menghukum bagi yang melakukan kesalahan di antara mereka. Inilah fitrah yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada burung gagak. Setiap kesalahan di antara burung gagak memiliki hukuman masing-masing. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ketika salah satu di antara mereka mengambil jatah makanan untuk anak-anak gagak, maka hukumannya adalah sekelompok gagak akan mematuki sampai bulu-bulu si gagak habis, sehingga gagak tersebut gundul dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi seperti anak-anak gagak sebelum dewasa. Yang kedua, ketika seekor gagak menyakiti perempuan gagak yang lain, maka sekelompok gagak akan menyerangnya dengan paruh-paruhnya hingga mati. Adapun eksekusi hukuman dilakukan di tanah perkebunan atau di daerah yang luas sehingga proses pengadilan disaksikan oleh kelompok mereka, dan gagak terdakwa dibawa dengan penjagaan ketat oleh sekelompok gagak lainnya yang mengelilinginya. Kemudian gagak tersebut ditundukkan kepalanya, diturunkan sayapnya, dan ditahan untuk berkoak sebagai bentuk pengakuan atas kesalahannya. Ketika gagak terdakwa dijatuhi hukuman mati, maka gagak-gagak lainnya akan menyerangnya dengan paruh-paruh mereka hingga mati. Dan setelah gagak itu mati, maka salah satu di antara mereka akan membawanya dan menggali lubang untuk menguburkannya dengan tanah sebagai penghormatan atas mayat. Hingga saat ini, para ilmuwan yang melakukan penelitian tentang seluk-beluk hewan mengatakan bahwa hanya gagaklah yang mengubur mayat kawannya ketika mati. Demikianlah bagaimana burung gagak menegakkan keadilan dari fitrah ilahiyah lebih baik daripada keadilan yang dimiliki oleh umat manusia.